Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, jumpa lagi bersama saya Pak Syah dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar materi yang akan kita pelajari dapat dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Marilah kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kali ini saya akan membahas tentang menulis teks deskripsi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menulis teks deskripsi. Ada beberapa langkah dalam menulis teks deskripsi. Yang pertama adalah tentukan subjek yang akan dideskripsikan dan membuat judul. Jadi subjeknya ditentukan, kemudian menentukan atau membuat judul. Contoh judul yang pertama adalah Rumahku Istanaku. Kedua, Sekolah Baruku. Ini contoh judul dari teks deskripsi. Kita ambil yang nomor 1, Rumahku Istanaku. Selanjutnya, setelah menentukan dan membuat judul, langkah yang kedua adalah membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Kerangka yang pertama, kita sudah menentukan subjeknya yaitu rumahku, rumah. Ini rumahku, istanaku. Kemudian tentukan bagian yang pertama, alamat. Rumah pertama, ini alamat. Jadi kalian harus menulis jalan, kelurahan, kecamatan, kemudian terkait dengan alamat juga dekat sekolah atau dekat pasar. Mungkin ada yang lain, silahkan ditulis di bagian alamat, yang terkait dengan alamat. Kemudian yang terkait dengan bangunan, ukuran, besar, sedang, kemudian kualitas, kokoh, modern, bagus, kemudian warna, cat dinding, dan banyak yang lainnya yang terkait dengan bangunan. Kemudian terkait dengan ruang, bagian ruang bisa kita sesuaikan dengan rumah kita. Ada teras, ruang tamu, ruang makan, ruang tidur, ruang dapur, kamar mandi, atau tempat sholat. Bisa dimasukkan di bagian ruang. Selanjutnya adalah halaman. Halaman rumah itu bisa halaman depan atau halaman belakang. Setelah menentukan bagian-bagian dari deskripsi ini, kalian menulis alamatnya, bagian alamat, bagian dan selanjutnya. Tulis alamatnya, kemudian setelah menulis hasil dari pengamatan, hasil pengamatan yang pertama yang bagian alamat, kita melakukan pengamatan dan mendata, mencari datanya ya. Pencarian datanya apa? Di sini kalau bagian alamat, jalan, kemudian kelurahan, kecamatan ditulis di sini hasil pengamatannya dan buatlah kalimatnya. Setelah itu bagian bangunan. Dari bagian bangunan ukuran, kualitas, warna cat. Nah, setelah itu baru ditulis kalimatnya. Setelah itu
mencari data yang selanjutnya, ruang di kemudian ada kamar sholat atau ruang sholat. Nah, di bagian-bagian ini dibuatkan kalimatnya. Ya, dibuatkan kalimatnya dan dibuatkan kalimat penjelasnya. Dan ini contoh dari ruang tamu, kalimat-kalimat yang terkait dengan ruang tamu. Selanjutnya adalah ruang keluarga. Ini contoh dari perincian dari ruang keluarga. Kalimat-kalimat yang dibuat untuk ruang keluarga. Selanjutnya adalah halaman belakang. Ini contohnya ibuku hobi bertanam, baik bertanam bunga maupun sayuran. Nah, ini terkait dengan ruang belakang. Setelah mencari data terkait dengan bagian-bagian ruang, selanjutnya adalah bagian identitas. Bagian alamat masuknya pada bagian apa? Yakni bagian identifikasi. Setelah menentukan itu, kalian membuat atau menata kalimat menjadi paragraf pembuka. Ini adalah contoh dari di bagian identifikasi dan penjelasan kalimatnya seperti ini. Contohnya, rumahku terletak di sebelah timur dari Jalan Sunan Bonang, nomor 12, RT 17 RW 5, Kelurahan Simpang 3, Sipit, Kecamatan Kota Baru, Jambi. Lokasi rumahku berdekatan dengan sekolah dasar, tepatnya di sebelah barat rumahku. Sebelah timur rumahku terdapat pasar tradisional. Nah, ini adalah contoh identifikasi. Cirinya adalah letak, rumah, alamat, dan sebagainya. Itu bagian identifikasi. Pada bagian deskripsi bagian itu adalah bagian-bagian rumah, ukuran, dan sebagainya. Contoh ya, kalau di contoh yang di atas kan ada bagian teras, kemudian bagian ruang tamu, ruang keluarga, ruang sholat, dan sebagainya. Itu terletak di bagian-bagian deskripsi. Deskripsi bagian terletak pada deskripsi bagian. Selanjutnya adalah ini adalah contoh ya, contoh bagian deskripsi bagian ruang tamu dan deskripsi bagian ruang keluarga. Dan deskripsi bagian ruang dapur. Contoh yang ruang tidur. Ada 4 ruang tidur. Satu ruang kamar tidur utama, 2 kamar tidur anak-anak, dan 1 kamar tidur asisten rumah tangga. Kamar tidur utama dilengkapi dengan kamar mandi. Kamar tidur anak-anak tidak ada kamar mandinya. Kami menggunakan kamar mandi bersama dengan yang terletak pas di samping kamar. Jadi, di antara 2 kamar tidur anak-anak terdapat 1 kamar mandi. Jadi, ini adalah contoh deskripsi bagian ruang tidur. Kan ada beberapa bagian yang terdapat
di awal tadi, pertama deskripsi teras, kemudian deskripsi ruang keluarga, ada ruang tidur, ruang dapur, dan sebagainya. Setelah membuat deskripsi perbagian, ya selanjutnya adalah bagian penutup. Dan ini adalah contoh deskripsi bagian penutup. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah merinci bagian suasana yang Anda deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Nah, ini juga penting karena untuk pembaca, agar pembaca seakan-akan dapat merasakan. Kita edit dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang merangsang panca indera. Dari saya, mohon maaf, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.